Ikhwanul Muslimin ada cabangnya di Indonesia, banyak orang IM di Indonesia itu banyak ya, bahkan bikin partai pula kan. Terus Hizbut Tahrir kan juga ada cabangnya di Indonesia, Al-Qaeda ada di Indonesia, ISIS ada di Indonesia. Jadi kita dalam rangka menjaga negara kita, nah itu penting pemahaman geopolitik, penting memahami siapa sih sebenarnya lawan, siapa sebenarnya kawan, sehingga tidak tidak bisa ya, atau kita bisa menolak ketika ada pihak-pihak asing yang ingin memanfaatkan kita untuk menghancurkan negara kita sendiri. Yang perlu digarisbawahi di sini ada kesamaan pola antara Libya dan Suriah, yaitu ada pemberontakan berkedok jihad melawan pemerintah yang sah dan pelakunya sama. Pelakunya itu lagi, Al-Qaeda, Ikhwanul Muslimin gitu ya, Hizbut Tahrir, dan mulai 2013 muncul kelompok baru yang disebut ISIS. Mereka ini dimanfaatkan oleh Barat untuk melaksanakan proyek-proyek Barat gitu ya. Jadi sebenarnya siapa sih yang menginginkan Assad tumbang, Gaddafi tumbang gitu? Ya Barat sebenarnya. Kenapa? Karena dua pemimpin ini merugikan kepentingan Barat. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para penculik agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Video yang saya sematkan tadi itu adalah merupakan salah seorang pengamat politik Timur Tengah yang namanya Pak Ibu Dina Sulaiman. Dan apa yang disampaikan oleh Ibu Dina Sulaiman, saya kira ini adalah warning buat kita semua, dan berkali-kali juga sudah disampaikan oleh beberapa tokoh Nahdlatul Ulama. Seperti misalnya Gus Islah Bahrawi, saya kira hal ini sering didukung-dukungkan bahwa hampir seluruh kekuatan-kekuatan Islam kanan yang ada di Indonesia ini yang mengatasnamakan dirinya berjuang untuk Islam, sesungguhnya itu adalah perpanjangan tangan dari beberapa gerakan-gerakan yang memang selama ini eksis di luar negeri, khususnya di Timur Tengah. Ya, salah satunya yang selalu saya tegaskan adalah HTI yang berpusat di London. Oleh karena itu, saya kira apa yang dinarasikan oleh Ibu Dina Sulaiman ini penting untuk kita sebarluaskan. Bahwa memang menjelang pemilu tahun 2024 ini, mesti kita harus mawas diri, terutama dari mereka yang selama ini menjelek-jelekkan sistem negara kita, yang selama ini menjelek-jelekkan dasar negara kita. Tetapi mereka mau mengambil keuntungan dari proses demokratisasi yang dia haram-haramkan. Oleh karena itu sangat berbahaya kalau misalnya ini kemudian tidak disebarkan apa yang menjadi penyampaian Ibu Dina Sulaiman ini. Kenapa? Karena sebutlah misalnya contoh yang beliau tegaskan tadi, yang beliau sampaikan tadi. Bagaimana kemudian Muammar Gaddafi yang ada di Libya, bagaimana kemudian Saddam Hussein. Apa yang terjadi? Betapa kuatnya pemerintahan yang dia bangun, betapa majunya dulu Libya di bawah kepemimpinan Muammar Gaddafi. Ekonomi maju pesat, tapi hanya karena propaganda dari dunia internasional waktu itu, dari Amerika, akhirnya kemudian negara ini sampai hari ini tidak pulih. Dan pelajaran ini saya kira patut untuk kita ambil hikmahnya. Di mana Indonesia hari ini digerayangi oleh kaum-kaum yang merasa paling Islam, memperjuangkan Islam, tetapi sesungguhnya mereka ingin merebut kekuasaan. Kenapa? Karena itu tadi, ada kepentingan luar yang ada di dalamnya. Jadi tidak ada satu pun gerakan di dunia ini yang berdiri sendiri, sahabat. Itu yang selalu saya sampaikan dari dulu. Selalu ada kepentingan di dalamnya. Terutama kalau bicara skop nasional, itu berarti ada orang-orang dunia internasional yang bermain di dalamnya. Untuk apa? Untuk masuk mencongkram ekonomi kita. Karena tidak mungkin hari ini mereka berani melakukan secara terang-terangan perang fisik melawan kita. Itu tidak mungkin. Tetapi boleh jadi melalui perang-perang ekonomi. Bagaimana kemudian dia menguasai aset-aset yang ada di kita. Dan itu terjadi berpuluh-puluh tahun bahkan selama ini. Kita tahu sendiri bagaimana Freeport. Yang nanti di masa pemerintahan Jokowi, itu pun nanti di periode keduanya baru bisa
ambil alih sampai 51%. Itu. Dan itu sampai hari ini membuat Amerika, saya kira, sakit hati terhadap Indonesia. Bahwa ada rumor hari ini bahwa Amerika akan bermain di tahun 2024. Saya yakin itu bukan rumor. Dan itu sah-sah saja. Kenapa? Karena itu tadi. Selalu ada kepentingan yang bermain di luar sana. Nah, sejauh mana kita kuat untuk mengawal negara ini, menguatkan fondasi dasar negara ini, itu dimulai dari kesadaran kritis kita semua untuk bahu-membahu membangun kekuatan lokal untuk ikut bersama-sama mensukseskan 2024 dengan tidak mendukung apa yang mereka pilih, apa yang mereka dukung, siapa yang mereka dukung. Nah, tentu kan ini sudah jelas muara pembicaraan saya kemana. Artinya bahwa ada orang yang selama ini selalu menjelek-jelekkan negara kita. Ada orang yang selama ini selalu menganggap bahwa Islam hari ini tidak ada harapan di Indonesia. Sebutlah misalnya Amin Rais kan. Bagaimana dia mendegradasi Islam. Seolah-olah Islam ini tidak ada daya apa-apanya di Indonesia selama pemerintahan Pak Jokowi. Nah, narasi-narasi seperti ini sebenarnya hanya bagaimana menggugah hati orang Islam agar mendukung capresnya, agar mendukung partainya. Tetapi jangan pernah meyakini bahwa itu sesuatu yang benar. Benar dalam konteks politik untuk kepentingan dia, tetapi untuk kepentingan bangsa, kepentingan masyarakat, saya kira itu kekeliruan yang besar kalau dia mengatakan seperti itu. Oleh karena itu saya kira tugas kita semua adalah sama-sama saling membangun kesadaran kolektif. Untuk apa? Bahu-membahu kita di 2024 kita harus menjaga bangsa ini agar tidak terpecah belah. Dengan apa? Caranya adalah memilih pemimpin yang nasionalis. Nasionalis sejati yang juga religius. Kenapa? Karena bangsa ini tidak boleh lepas dari itu. Sejak awal berdirinya, Pancasila sudah menjadi dasar negara kita yang harus dikuatkan secara terus-menerus. Dan model penguatannya itu salah satunya adalah bagaimana berperan penting kita di dalam pemilihan presiden. Untuk tidak mendukung calon yang kira-kira punya potensi besar membuat bangsa Indonesia propaganda dari dunia luar. Terutama dari kaum-kaum yang di belakangnya ini kadal gurung. Karena kan kadal gurung sebenarnya ini hanya pion. Belakangnya sebenarnya ini ada yang mendanai dia. Makanya tidak heran kalau Hizbut Tahrir kantor pusatnya ada di London. Dan hampir seluruh gerakan-gerakan separatis yang ada di dunia itu selalu muaranya dari sana. Karena kekuatan ekonomi yang mereka bangun, tetapi perangkap fondasi dasar perekonomian mereka, sumber daya alam mereka tidak ada. Kekurangan mereka. Dia butuh suplai. Nah, salah satunya itu tentu Indonesia. Dianggap sebagai negara yang sampai hari ini masih tetap memiliki suplai sumber daya alam yang besar. Dan itulah kenapa Indonesia menjadi pilihannya untuk digerayangi secara terus-menerus. Dan ada orang-orang memang di dalam yang siap menjadi perpanjangan tangan mereka. Inilah yang menggunakan trik-trik agama. Seolah-olah dia berjuang untuk agama, mau merebut kekuasaan. Padahal selama ini kita tahu mereka lah yang membangun narasi busuk terhadap bangsa ini. Lalu tiba-tiba mendompleng pada salah satu calon yang dia anggap pas untuk kira-kira bisa merebut Indonesia ini agar kepentingannya terpenuhi. Jadi itu yang harus kita antisipasi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati Nusantara milik kita.